Halo semuanya, apa kabar? Aku harap hari ini di hari Jumat ini kita semua eh, dalam keadaan baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun. Aku di sini mau ngajak teman-teman untuk share kembali apa yang sudah dibawa oleh Opa Vero minggu lalu yang berjudul tentang hati hamba. Eh, Minggu lalu Opa Vero sudah membawakan tentang firman Tuhan yang berjudul hati hamba. Di sini kita bisa lihat tiga tiga karakter tokoh Alkitab yang berbeda-beda, yaitu seperti Yoram raja Israel, Elisa hamba Tuhan, dan Ben-Hadad raja Aram. Kita di sini akan lebih membahas lagi tentang karakter dari hamba Tuhan Elisa. Kalau Yoram dan Ben-Hadadnya minggu lalu sudah dibawakan oleh Opa Vero lebih jelasnya lagi. Tapi kita di sini mau belajar tentang Elisa, yaitu hamba Tuhan. Bagaimana karakternya tentang uh, menyembah Tuhan, tentang menjadi hamba Tuhan, bagaimana karakter dia memiliki hati yang hamba dan mau taat dan turut sama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari mulai dia sebelum bertemu dengan Nabi Elia, setelah bertemu Nabi Elia, dan uh, juga dia bagaimana dia tetap terus bergantung sama Tuhan dan taat sama Tuhan sampai akhirnya gitu. Uh, kita mau belajar dulu tentang firman Tuhan. Kita belajar sedikit dulu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 8. Kita di sini mau baca di singkat singkat aja. Aku mau cerita di sini bagaimana di sini ada Naaman, seorang prajurit dari Raja Aram yang prajurit Raja Aram yang menderita sakit kusta. Lalu dia menulis surat kepada Raja Israel, yaitu Yoram, untuk meminta kepada Yoram mempertemukan Naaman dan Nabi Elisa untuk Naaman disembuhkan, dipulihkan lagi. Terus di sini kita bisa lihat juga bagaimana Yoram mengira atau berpikir bahwa Raja Aram itu, yaitu adalah Ben-Hadad, berpura-pura supaya bisa menyerang Israel kembali. Jadi Raja Yoram marah, dia tidak terima. Di sini Raja Yoram bilang, apakah aku ini Tuhan, aku bisa menyembuhkan manusia. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Yoram tidak mau Naaman ini bertemu dengan Nabi Elisa, karena itu penyakitnya Naaman itu hanyalah sebagai alasan yang dipakai untuk Raja Aram agar bisa menyerang Israel. Kita di sini mau belajar tentang, kita udah belajar tentang sedikit karakter dari Yoram dan Raja Aram. Di sini kita bisa lihat raja dari 2 Raja-Raja 6. Dari 2 Raja-Raja 6, seperti yang aku bilang tadi, kita lebih fokus ke karakternya Nabi Elia seperti apa. Kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 6. Oke, 2 Raja-Raja 6. Aku di sini mau baca, nggak semua aku baca, tapi ada beberapa ayat yang mau aku ambil. Kita baca sama-sama dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di sini aku mau cerita dulu di ayat 16 ini bahwa pasukan Aram itu menyerang Israel dan membuat
pengikut pengikut Elisa itu takut gitu. Sehingga tapi di sini kita bisa baca lagi di ayat 16 bahwa Elisa bilang sama pengikutnya untuk enggak takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Berarti kita lihat di sini karakter pertama dari Nabi Elisa sendiri, yaitu damai sejahtera yang dia miliki itu dia berikan kepada pelayannya yang ketakutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa baca di ayat 17 bagaimana di sini Elia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan agar pelayannya tidak takut lagi. Berarti di sini bukan cuman dia berbicara kepada pelayannya untuk nggak takut, tapi dia juga datang ke Tuhan untuk meminta Tuhan menyertai Elia, menyertai Israel, menyertai pelayannya untuk tidak takut. Di ayat 17, lalu berdoalah Elia, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Itu karakter Elia yang itu karakter Elisa yang kedua. Kita mau belajar lagi karakter Elisa yang ketiga, yaitu yang tertulis masih tetap di 2 Raja-Raja 6 di ayat 18 sampai 20. Kita baca di ayat 18 sampai 20. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Di ayat 18 sampai 20 kita lihat bagaimana Elisa itu bergantung sama Tuhan. Itu bagian dari karakter Elisa juga, bergantung sama Tuhan, yaitu dia nggak main asal ambil langkah, dia juga nggak main asal-asalan untuk menghadapi pasukan Aram, tapi dia berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, yaitu apa yang harus dilakukan, dan menggantungkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terus kita juga mau baca di ayat 21, di ayat 21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Di sini kita sedikit belajar tentang Raja Yoram yang nggak sabaran, tipenya dia tipe yang ya udah dibunuh aja biar selesai gitu, biar semuanya kelar. Tapi kita lihat di ayat 22 sampai 23 bagaimana Elisa menanggapi pertanyaan Yoram. Di ayat 22 sampai 23 kita baca, tetapi jawabnya, jangan, biasakah bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Di ayat 22 sampai 23 Elisa memberi makan dan minum pasukan Aram. Di sini kita bisa lihat gambaran hati dari seorang Elisa, yaitu bagaimana dia memiliki juga gambaran hati Yesus. Sama seperti ketika Yesus datang ke dunia, dia bukan cuma melayani saja, tapi dia rela memberikan tubuhnya disalib dan memberikan daging dan darahnya untuk
penebusan kita, untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Lalu kita belajar lagi dari ayat 24 sampai 30. Di sini kita bisa lihat, kita bisa baca dari 24 sampai 30. Di ayat 24, teman-teman bisa baca masing-masing ya, di ayat 24 sampai 30. Di sini aku mau ngambil garis besarnya aja di ayat 24. Di ayat 24 Raja Ben-Hadad mengepung Samaria sampai Samaria itu mengalami kelaparan yang hebat. Lalu di ayat 25 bukan cuman kelaparan yang hebat, tapi perekonomian Israel pun jadi naik. Bahkan kotoran merpati pun itu dijual dengan 5 sikal perak. Bukan cuman kotoran merpati, tapi juga seorang ibu rela membunuh anaknya untuk bisa makan, untuk bisa memenuhi segala untuk bisa istilahnya perutnya sendiri kenyang gitu. Dia rela mengorbankan anaknya. Di ayat 30 kita lihat bagaimana Raja Israel, yaitu Raja Yoram, melihat bagaimana dan betapa sedih hatinya dia melihat negerinya yaitu Israel mengalami kelaparan, sehingga bukan cuma mengalami kelaparan tapi perekonomian juga naik. Dan dia akhirnya menyalahkan Elisa. Seharusnya Elisa nggak berbuat baik sama Raja Aram. Kebaikan Elisa dibalas sama kejahatan. Dan Raja Israel menyalahkan Elisa atas apa yang terjadi terhadap bangsanya Israel. Lalu kita belajar di 2 Raja-Raja 8 ayat 7 sampai 13. Di sini di 2 Raja-Raja 8 kita bisa lihat bahwa Elisa sudah sakit, di sini kita lihat bahwa Ben-Hadad itu sedang sakit. Lalu ketika Ben-Hadad sedang sakit, Elisa pergi ke Damsyik. Di ayat 7 dan 8, di ayat 8-nya Ben-Hadad memerintahkan Hazael untuk menemui Elisa dan bertanya apakah Ben-Hadad akan sembuh atau tidak. Lalu di ayat 10 sampai 12, teman-teman bisa nanti baca sendiri ya. Elisa mengatakan bahwa Ben-Hadad akan sembuh, tetapi Ben-Hadad pun akan segera mati. Jadi cuma sembuh sebentar, lalu setelah itu dia mati. Lalu Tuhan membuka penglihatan Elisa bagaimana cara Ben-Hadad akan mati, dan Tuhan juga memperlihatkan kepada Elisa bagaimana Hazael akan memimpin Israel. Bagaimana Hazael akan memimpin Israel, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang dilihat Elisa melihatnya dengan tangisan, lalu mengatakan itu kepada Hazael. Tapi Hazael mengatakan di ayatnya yang ke-12, kita baca sama-sama di ayat yang ke-12 dulu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, tarunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuan yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang lain tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Kita bisa lihat di ayat 13 bagaimana Hazael mengatakan kepada Elisa bahwa aku kok bisa melakukan hal yang sehebat itu. Bukannya prihatin gitu, tapi dia kayak merasa bahwa
kok bisa melakukan hal sehebat itu. Itu tadi balik lagi ke hati kita masing-masing ya, bahwa di sini Hazael merasa bahwa mungkin itu adalah hal hebat ketika kota-kota Israel akan terbakar, turunannya akan dibunuh, lalu bayi-bayi akan diremukkan, dan perut ibu-ibu mengandung akan dibelah. Berarti di sini adalah tandanya bahwa Israel akan hidup menderita. Tetapi kebaikan dari Elisa, walaupun hatinya sedih dan hatinya hancur, melihat penglihatan yang dibuka sama Tuhan, Elisa tetap mau melayani Hazael. Di sini kita bisa lihat ada rema untuk kita sendiri. Apakah budaya melayani seperti Elisa ini ada di diri kita atau tidak? Apakah budaya melayani Elisa ini bisa kita lihat di dalam diri kita, walaupun keadaannya lagi nggak enak, musimnya lagi nggak baik, kita mau tetap melayani Tuhan. Lalu aku mau kita flashback di 1 Raja-Raja, bagaimana dulu Elia bertemu dengan Elisa di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 di sini kita bisa lihat bagaimana transformasi Elisa ketika Elia bertemu dengan Elisa, lalu Elisa mengajak Elia untuk melayaninya dan melayani sama-sama. Dan di sini kita bisa lihat kerendahan hati seorang Elisa sebagai bos. Awalnya sebelum dia bertemu dengan Elia, dia memiliki banyak banyak lembu, dia memiliki banyak pelayan-pelayan, tapi itu tadi dia nggak cuma nyuruh, tapi dia juga pelaku. Jadi sebelum dia ikut Elia, dia sudah punya gaya hidup melayani, sehingga Elisa hanya terima beres terima beres aja dan terima bersih karena Elisa sudah memiliki hati melayani. Lalu di sini kita bisa lihat lagi di ayat 20, bagaimana Elisa sangat menghormati kedua orang tuanya. Jadi sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya dan ikut Elia, Elisa meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk bisa ikut. Lalu di sini kita bisa baca lagi di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6, setelah bertemu Elia, bagaimana Elia selalu menyuruh Elisa untuk pergi dari Elia, tetapi Elisa nggak mau. Di sini kita bisa lihat bahwa Elisa nggak pernah mau tinggalin Elia. Dia punya kesetiaan, dia punya kerendahan hati untuk melayani Elia. Dia mau melayani dengan konsisten Elia sampai Elia naik ke surga dan Elisa menggantikan Elia. Di sini kita bisa belajar, teman-teman, ada dari semua yang aku sharing tadi, kita bisa rangkum bahwa Elisa memiliki kerendahan hati, setia dan taat sama Tuhan. Elisa nggak pernah protes, Elisa nggak pernah tawar-menawar. Elisa punya hati yang taat sama Tuhan, dia nggak banyak tanya sama Tuhan. Apapun prosesnya tetap Elisa jalani. Dan Elisa mengasihi bangsanya, iya, dia juga menangis untuk bangsanya, iya, tapi dia tetap lebih sayang sama Tuhan, dia lebih tetap memilih menyenangkan hati Tuhan.
Itu teman-teman yang mau aku sharingkan malam ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Nanti selebihnya kita bisa belajar lagi tentang ketaatan hati Elisa di breakout room. Sampai jumpa.